Tolong bimbing aku Tuhan utusan, tolong beri saran kepadaku Tuhan utusan. Aku terpisah dari keluargaku, apa yang harus kulakukan? Aku harus bagaimana Tuhan utusan? Kata yang lain. Baiklah, aku mengerti. Tolong biarkan kami naik ke surga secepatnya. Tolong keluarkan kami dari lautan penderitaan ini. Mereka pun yang putus asa meminta tolong kepada si Tuhan utusan. Kalian akan segera keluar dari lautan penderitaan dan pergi ke surga. Ya, omong kosong banget. Ayo silahkan terima pencerahan ini, kata si Tuhan utusan. Hebat, Tuhan utusan memang reinkarnasi dari Tuhan. Aku akan segera bertemu denganmu dan keluargaku. Hahaha. Lalu yang terjadi, si Tuhan utusan membelah diri. Apa kalian melihat yang terjadi pada Tuhan utusan? Apa yang terjadi dengannya? Rupanya benda apa ini? Kelelawar Dajjal bermata satu mulai bermunculan. Dia pun menggigit para warga. Sakit, apa yang terjadi? Tolong. Hebat, ini benar-benar hebat, kata si Sister Baiji. Aku juga mau pergi ke surga sambil menangis. Tuhan utusan memang sangat hebat. Cepat buka pintunya, siapapun buka pintunya. Tolong, apa ada orang di luar? Kata yang lain, buka pintunya. Tong dikunci atulah, tong kia mana? Cepat buka pintunya, ada orang di luar, tolong aku. Fang pun yang dengan sedih mendengarkan teriakan-teriakan mereka. Sementara itu, di luar karena kabar telah menyebar, militer pun datang ke tempat kejadian. Cepat kebun gereja ini. Semua orang yang ada di gereja angkat tangan dan keluar pelan-pelan. Kalau tidak kami akan menyerang, kata militer. Bersiap semuanya, menyerang. Lalu sesuatu muncul dari atas. Apa itu? Lihat. Kapten, apa itu? Mereka menyerang kami. Ini kelelawar. Kenapa banyak sekali kelelawar? Perhatian semuanya, tembak semua kelelawar itu, kata si kapten. Benar, panggil semua orang kemari. Aku butuh lebih banyak energi, kata si vampir. Si Tuhan utusan, mulai sekarang kita panggil si vampir aja ya. Panggil bantuan, cepat, kami tidak bisa menahannya lagi. Tembak. Kami sudah siap, ayah Silin. Dan inilah bagaimana para Anbu terbentuk. Rupanya para Anbu dibentuk oleh si ayah Silin. Ambil ini para penduduk kota yang tersisa, dimasukkan ke bawah tanah satu persatu oleh kami. Perlahan kami tidak melihat ada orang hidup lagi di kota. Orang-orang dibawa oleh kami, dan darahnya dihisap setiap waktu. Darah itu adalah makanan bagi Tuhan utusan. Kami sudah hidup di bawah sana selama beberapa tahun ini dan tidak pernah melihat Tuhan utusan lagi. Ini adalah kejadian yang sangat gila. Aku dengar dan lihat dengan kepala mataku sendiri. Aku memang teman mereka. Maafkan aku semuanya. Jangan salahkan dirimu. Kau tidak punya kemampuan untuk merubah apapun. Kau terpaksa melakukan ini, kata Dojo. Sebelumnya aku juga bekerja pada orang jahat. Jadi aku tahu bagaimana rasanya. Ceritamu cukup mirip seperti vampir. Ya, benar, tidak diragukan dia adalah Raja Mayat. Tapi Raja Mayat ini memiliki kebiasaan berbeda. Sebelumnya kami juga bertarung melawan Raja Mayat menjadi nyamuk dan meminum darah. Tapi Wang Bin kehilangan kemampuannya bergeraknya. Kenapa itu terjadi? Bagaimana dengan dua Raja Mayat lainnya? Apa kau mengenal mereka? Tadi Wang Bin kehilangan kemampuannya saat bertarung dengan salah satu dari mereka. Mereka berdua bukan anggota asli gereja dan aku lebih dulu bergabung dengan mereka. Kami menemukan di saat berpatroli di kota. Si wanita tudung itu sedang menyerang salah satu anggota kami. Namun Sister Baiji memiliki pemikiran yang berbeda. Dia malah berkata, biar aku menghadapinya. Sepertinya dia baru saja makan kenyang. Setelah dia dikalahkan oleh Sister Baiji, dia menjadi salah satu dari kami. Dan yang satu lagi adalah Muye. Dia datang kepada kami dengan inisiatif sendiri. Dia ingin bergabung dengan kami. Dia datang kepada Tuhan utusan karena dia tahu kalau Tuhan utusan bisa menghancurkan semua pasukan bersenjata di kota. Dia langsung datang ke kota. Kemampuannya adalah mengendalikan orang melalui jaringan transparan seperti pengendali boneka. Dia adalah murid dari Gankuro Shigugutsu. Kudengar dia dikejar oleh seorang manusia penambang sebelumnya. Jadi dia mau bersama Tuhan utusan. Raja Mayat dikejar oleh manusia. Apa aku tidak salah dengar, kata Aseng. Selain berlebih, ini pertama kalinya aku mendengar ada orang yang tidak takut melawan Raja Mayat. Penambang itu pasti melintas ketiga. Dia disebut oleh Yi Juanqiang. Afang, aku tahu kau terpaksa, jadi aku tidak menyalahkanmu. Tapi kuharap aku bisa percaya padamu dan kau bisa percaya pada kami. Bawalah kami ke tempat ruang bawah tanah itu. Aku ingin melihat si Tuhan utusan itu. Benar, bawa kami ke sana. Apapun yang kau minta, aku bisa mencoba terbaik untuk memuaskanmu. Aku tidak mau hadiah apapun, hanya saja
Aku tidak mencemaskan diriku sendiri. Kalian tidak tahu kekuatan utusan yang sebenarnya. Aku takut kalian meremehkan musuh kalian. Bagaimanapun aku sudah melihat sendiri Tuhan utusan membelah orang dewasa dan mengendalikan wujud aslinya. Aku tidak meremehkannya. 3 wanita itu saja sulit untuk dihadapi karena mereka memiliki tawanan. Kita tidak boleh bertindak gegabah, kata Liu. Kita harus membuat rencana menyusup ke dalam. Brother Bill, menurutku jangan bertindak sendirian, ini terlalu berbahaya. Aku bisa membantumu, kata Dozu. Aku juga bisa, yang lainnya berteriak. Aku bertindak gegabah tadi, aku sangat malu, kata si Aseng. Aseng, aku percaya dengan kekuatanmu, kau dan Acan seharusnya bisa menghadapi salah satunya. Kita tidak boleh terpecah-pecah, semuanya tergantung padaku. Pasti bagus kalau bisa menyelamatkan kota dan penduduknya. Tapi aku cuma bisa membawamu ke sana. Kemudian aku tidak bisa mengikutimu lagi. Aku akan mudah dicurigai. Pakaianmu terlalu mencolok. Aku harus mencari beberapa baju tua untukmu. Bagaimanapun pengungsi harus terlihat seperti pengungsi. Saat ini aku dan semuanya sedang berpatroli, jadi tidak akan ada orang lain. Wang Bin pun langsung saja dibawa masuk ke gorong-gorong ke bawah tanah. Kenapa si Pampir sangat suka tempat pembuangan, kata si Aseng. Itu karena Tuan Utusan dan Sister Bai sangat takut dengan matahari. Bahkan dulu mereka menggunakan sihir untuk membuat kegelapan di sini. Di sini sangat gelap dulu. Terlihat sampah yang berserakan di mana-mana. Aku tidak merasa nyaman di sini. Aku akan merokok saja. Mumpung aku bawa garpit sebungkus. Namun, hei, apa kau gila? Apa kau tidak bisa mencium bau aneh di sini? Kata si Dokter Zhu. Bau aneh, apa maksudmu? Aku tidak bisa mencium apapun. Aseng pun menyela. Benar, aku menciumnya. Dia pasti membicarakan biogas, jadi jangan merokok di sini, Liu. Mereka tidak tahu apapun. Oke, jangan dibahas lagi. Gue yang salah, kata si Liu. Hei, jangan, ini mengarah kemana? Baunya tidak enak. Kau akan tahu nanti, kata si Afang. Apa ini? Apa ini semua mayat? Ternyata itu adalah solokan yang penuh dengan mayat. Bajingan brutal ini sudah membunuh banyak orang. Jika dilihat dari dekat, mereka sudah dihisap sampai habis, sampai kering. Ini benar-benar tidak manusiawi. Walaupun aku sudah sering melihat ini pertama kalinya aku melihat sesuatu gila seperti ini. Baunya, aku ingin muntah. Kenapa kau tidak terkejut sama sekali? Kau sangat tenang. Aku sudah sering membedah orang, ini bukan apa-apa. Fang mengatakan, kami harus mengganti baju. Apa maksudmu ngambil dari satu mereka? Kata Dozu. Ya begitulah, Fang, lupakan saja. Pasti banyak bakteri di mayat ini. Dozu, tanganmu. Hei, lalu ternyata Dozu pun menyentuh dada si Fang. Fang, apa kau adalah wanita? Rupanya si Afang adalah cewek, dulur-dulurku. Maafkan aku, aku tidak sengaja. Dozu sambil panik. Sudah, hentikan obrolan bodoh ini. Apa yang kau lakukan, Dozu? Kita sedang dikejar waktu. Aku minta maaf. Lalu tiba-tiba saja si dokter masuk ke tumpukan mayat itu. Kenapa kau melakukan lompat, Dokter Zhu? Aku tidak mengerti keraguan kalian. Ganti pakaian dan menyusuplah. Masih ada orang yang menunggu kita diselamatkan, benar kan? Benar, Yue dan Miao menunggu untuk kita selamatkan. Kakawang, benar. Terutama gadis muda itu. Apa? Achen? Apa maksudmu aku? Ada bau yang sangat harum dari bau tubuhmu. Sister Baiji sangat sensitif pada bau. Jadi kau harus menggunakan baju-baju ini untuk mengelabuinya agar tidak ketahuan. Tidak, aku baru saja mandi tadi. Sial. Sementara itu, di sisi lain terlihat Kapten Zhao, Miao Miao, dan Yue diikat kepada suatu tiang. Dan akhirnya si Pampir itu pun muncul ke permukaan. Sangat sulit untuk membawa mereka kembali. Ini adalah kehormatan untuk melayani Tuan Utusan, kata Sister Baiji. Jangan sakiti mereka. Beberapa dari mereka adalah pembicaraku. Oke? Pemahaman kita tentang pelintas terlalu sedikit dan kita terlalu terburu-buru mengganggu dia. Aku sangat senang dengan keadaan saat ini. Aku tidak mau membuatnya marah, kata si Pampir. Kami mengerti. Sementara itu, seseorang dimasukkan ke dalam ruangan. Masuklah, kata si Ambu monyet. Kapan aku bisa keluar? Jangan kurang aku di sini, kata wanita itu. Lalu sesuatu muncul dari bawah tanah seperti akar. Apa itu? Apa ini? Tolong keluarkan aku. Tidak, tolong. Tolong. Dia pun diikat oleh sekujur tubuhnya. Lalu si akar-akar itu membuka celahnya. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan. Aku marah. Dan akhirnya
Dia pun dikuasai oleh sesuatu. Apa kau merasa lebih baik sekarang? Sial, rasanya lebih enak memiliki tubuh. Tapi baiklah, gunakan tubuh saja ini dulu. Pakai penutup matamu. Kau akan menakuti orang jika kau berpenampilan seperti itu. Rupanya itu adalah si tutup mata yang dikalahkan oleh Wang Bin sebelumnya. Entah bagaimana caranya dia bisa masih hidup. Nih, pakai tutup mata. Kau sudah mengerahkan. Kita akan melawan pelintas malam ini. Lebih baik sisakan satu. Tuan utusan sudah mengatakannya, kita akan melihat ketiga wanita itu. Apa dia bisa menanganinya sendirian, kata si tutup mata. Tuan utusan tidak berniat mengganggu dia. Apa kau bercanda? Dulu saat pelintas penambang kalian mengatakan ingin berdamai, sekarang kalian berdamai juga. Aku di sini cuma untuk mengingatkanmu agar tidak bergerak. Kalau kau bergerak, maka jangan salahkan kami karena kami tidak membantumu. Kupikir aku bisa menggunakan mereka untuk mendapatkan tubuh yang lebih kuat. Sepertinya aku tidak bisa melakukan itu. Rupanya si kacamata semacam parasit yang pindah dari tubuh ke tubuh. Semakin kuat tubuh yang digunakan, maka semakin hebat kekuatannya. Dan entah bagaimana dia bisa lari dari pukulan si Wang Bin yang sudah membunuhnya. Sepertinya aku harus bergantung pada diriku sendiri saat ini, kata si tutup mata. Saat ini para pengikut pasti sedang menyiapkan makan malam. Aku akan bawa kalian ke dapur. Saat semua anggota berdoa makan malam, aku akan membawa kalian ke kediaman ketiga guru. Apa kau tidak bisa langsung bawaku ke tuan utusan? Kecuali ketiga guru, aku tidak bisa menemukan tuan utusan dimanapun. Aku tidak tahu di mana dia, kata Afang. Afang, ternyata kau ada di sini. Ayah Sinlin sangat mencemaskanmu, kata si Cabi. Rupanya si Cabi masih hidup. Kakak Wang, apa kau mau menyingkirkan dia? Sambil berbisik, jangan buru-buru, kalau main bunuh-bunuh aja. Emangnya lo Eren Yeager apa bunuh-bunuh? Sepertinya kau belum tahu beberapa orang luar ini datang dan bertarung dengan para guru. Mereka bekerja di tempat pencucian. Ku dengar dapur kekurangan orang, jadi aku membawa mereka ke sini. Benar, tapi tidak perlu sebanyak ini, Afang. Sebenarnya kami memiliki kemampuan memasak yang berbeda. Makan apa yang kalian buat? Kata si Cabi. Lalu Wang Bin pun berkata, dia adalah asisten chefku. Kami dulu bekerja di restoran barat. Mereka berdua adalah chef makanan penutup kepada Aseng dan Acen. Mereka berdua adalah pemanggang. Mereka hebat dalam memanggang roti ataupun yang lainnya. Kami memiliki kemampuan masak yang hebat. Kau harus mencobanya, Tuan. Kenapa aku tidak pernah menemukan orang berbakat seperti kalian sebelumnya? Kebetulan sekali para guru memerintahkan kami untuk menghibur dari orang malam ini, kata si Cabi. Aku akan bawa kalian ke dapur dan mempersiapkan makan malam. Fang, temuilah ayah Sinlin. Aku akan bawa mereka. Apa? Sementara itu, Yue, Miao Miao, dan Kapten Zhao sedang diikat di suatu tiang dalam sebuah ruangan. Miao Miao yang berhasil sadar lebih dulu berkata, di mana ini? Aku ada di mana? Ternyata di sana adalah Tudung. Apa dia merupakan raja mayat juga, kata Miao Miao. Kami tertangkap, benar-benar sial. Hei Yue, bangunlah, apa kau tidak apa-apa? Yue, kenapa kau menangkap kami, kata Miao Miao. Langsung tiba-tiba saja ada seseorang yang datang dengan wujud kelelawarnya. Kelelawar itu bersatu membentuk tubuh manusia dan dia akhirnya berkata, haha, akhirnya kalian bangun. Rupanya itu adalah si vampir. Apa kau raja mayat? Apa kau mau memakan kami, kata Kapten Zhao. Jangan salah paham, aku menangkap kalian untuk menghindari pertarungan, kata si vampir. Namaku adalah Yuanji, tapi para pengikutku memanggilku utusan. Aku tahu identitas yang bersama kalian, tapi aku tidak akan menyakiti kalian, tamu kehormatanku. Aku tidak pernah melihat orang yang mengikat tamunya. Apa benar kau menganggap kami tamu karena kalian tidak mau menyakiti? Ayo bicara, kata Yue. Baiklah, kalau itu yang ingin kalian lakukan, mari kita bicara. Lalu ikatannya pun dilepas. Mereka kaget. Ikatannya bisa dilepas begitu saja tanpa melakukan apa-apa. Lalu Yue dan Miao Miao pun saling melakukan kontak mata. Yue, bersiaplah. Ya, baiklah kakak Miao. Lalu tiba-tiba saja mereka berdua menyerang. Mati kau! Yue dan Miao Miao menyerang ke arah si vampir. Haha, percuma saja, kata si vampir. Percuma saja, tiba-tiba apa ini? Sesuatu menekan mereka. Aku tidak bisa bergerak. Ini adalah monster kelelawar. Hati-hati semuanya. Lalu tiba-tiba saja si Tudung melakukan sesuatu di belakangmu, Yue. Si Tudung pun yang tidak mau kalah
Lalu dia menyerang Yue, namun Yue melakukan serangan balik. Ya, tidak semudah itu, dulur. Seng. Namun yang terjadi, serangan Yue berhasil diredam oleh si Tudung. Apa ini? Aku tidak bisa bergerak, kata Yue. Jangan takut Yue, aku akan membantumu, kata Miao Miao. Sihir yang membuat orang tidak bisa bergerak ini lagi-lagi dia. Benar, sihir ini adalah pahiling yang kubanggakan. Ternyata itu adalah si tutup mata dan Sister Baiji. Berani sekali kalian menyerang utusan. Apa kalian bosan hidup, kata si tutup mata. Tiba-tiba saja Kapten Zhao mengeluarkan senjata dan menembaknya. Dar. Si tutup mata yang takut, dia bersembunyi di balik Sister Baiji. Hentikan serangan sia-sia kalian, kata Sister Baiji. Apa? Dia tidak terluka sama sekali. Aku benar-benar ingin bicara dengan kalian. Kalian tidak perlu seagresif itu, kata si vampir. Kalau mau mengancam Wang Bin dengan menangkap kami, itu percuma. Maka kau akan mati, dia tidak akan melepaskanmu, kata Miao Miao. Kau salah paham, aku menggunakan kalian sebagai sandera, tapi aku tidak ada niat bertarung dengan kalian, kata si vampir. Sebaiknya kalian berharap bisa pergi dengan damai seakan kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Miao Miao pun yang kaget, apa maksudnya itu? Aku tahu orang yang bernama Wang Bin itu datang kemari untuk mendapatkan emas, bukan? Yang pelintas yang terakhir kali datang ke sini telah mengambil semua emas, tapi aku masih punya beberapa emas dan perhiasan berharga yang bisa kuberikan pada kalian. Namun di sana si tutup mata berpikiran lain. Di dalam hatinya dia berkata, ini sangat memalukan berdamai dengan manusia, benar-benar menjijikan. Jadi apa mau kalian? Kalian semua kanibal. Kakak Wang Bin akan menghancurkan kalian. Kalau kau mau bicara tentang kanibalisme, maka aku akan menjelaskannya, kata si vampir. Walker biasa akan menjadi monster yang bernafsu pada daging manusia karena dipicu oleh virus mereka. Tapi aku berbeda. Untuk beberapa alasan, darah di tubuhku mengering sendirinya setelah terinfeksi. Aku harus selalu mengisi ulang darahku supaya aku bisa hidup. Aku tinggal bersama dengan para pengikutku. Aku menjamin keamanan mereka dan mereka memberikan darahnya padaku. Aku memiliki lebih dari 100 pengikut menyediakan cukup darah untukku. Aku memiliki darah untukku semua. Aku cuma ingin hidup seperti ini. Aku tidak ingin bermusuhan dengan kalian, kata si vampir. Apa maksudnya Wang Bin adalah pelintas? Tapi bukankah Wang Bin berasal dari zaman ini juga? Kata Kapten Zhao yang tidak tahu adalah Wang Bin adalah seorang pelintas dari masa lalu. Bagaimana kami bisa mempercayamu walaupun kau tidak memakan orang? Bagaimana dengan orangmu? Apa mereka bisa juga sepertimu? Contohnya saja si Sister Miao atau si tutup mata. Aku pernah melihat mereka menekan orang. Orang-orangku berbeda, tapi aku sudah mengatakan pada mereka untuk melukai manusia seminimal mungkin, kata si vampir. Seperti yang satu ini, dia adalah dipanggil Moye. Si tutup mata bernama Moye, seorang parasit mayat yang sudah hidup selama bertahun-tahun tanpa membunuh siapapun. Seperti yang satu ini adalah Sister Baiji. Dia bertahan selama berminggu-minggu cuma memakan satu orang dan dia sudah mengendalikan nafsunya. Sementara dan di sekelilingmu adalah no face atau tanpa wajah. Dia adalah raja mayat yang cuma perlu memakan mayat busuk. Jadi dia tidak perlu memakan orang hidup karena perintahku. Makan darah parasit, tapi kalau kalian masih membunuh orang hidup, itu benar-benar tidak masuk akal. Namun ucapannya dicela oleh Sister Baiji. Sudah cukup dasar sombong. Kalian bajingan, tuanku sudah merendah untuk berbicara dengan kalian, tapi ini yang kalian lakukan, kata Sister Baiji. Kalian tidak menghormatinya. Sangat bodoh untuk melihat masalah ini dari sudut pandang manusia, kata Sister Baiji. Apa kau tidak pernah makan hewan? Sekarang kau bisa melihat masalah ini dari sudut pandang mereka. Bernegosiasi dengan manusia atau manusia merendahkan diri mereka sebanding dengan para hewan. Utusan sudah merendah untuk tinggal di bawah tanah, tapi kalian tidak mengerti rasa sakitnya. Sambil mencekik Miao Miao, dunia yang menyediakan ini sudah masuk ke surga. Omong kosong macam apa itu? Bajingan, lepaskan Sister Miao Miao, kata Yue. Apa yang salah denganmu membandingkan manusia dengan hewan? Kau ini kenapa, kata Kapten Zhao. Apa bagus untuk menahan orang-orang yang bukan di dunianya? Itu bukankah itu diskriminasi, kata Kapten Zhao. Sudah cukup, kata si vampir. Aku mengerti, Tuan. Kalau Tuhan tidak memberikanmu hidup, maka aku akan memurnikanmu. Sambil menatap dengan sinis, Sister Baiji melihat Miao Miao.
Aku bicara seperti itu kepadamu orang biasa. Kau juga harus tetap tenang sampai orang yang bernama Wang Bin itu setuju dengan syaratku. Kemudian aku akan melepaskanmu, kata si vampir. Sementara itu di kantin, wow, kelihatannya enak. Wang Bin sudah memasak beberapa masakan. Rasanya juga enak, kata si cabi. Kalian harus belajar memasak. Makanan buatan kalian seperti makanan babi, kata si cabi kepada chef-chef yang sebelumnya. Kenapa aku cuma melihatmu berdiri? Apa kau tidak menyiapkan makanan dan roti? Kepada Zhao bersaudara, kami mau mulai dari tadi, tapi aku tidak bisa menemukan tepung atau bahan makanan yang lainnya, Tuan. Dasar bodoh, kenapa nggak bilang dari tadi? Apa kau cuma bakal diam saja kalau gua nggak suruh? Pelayanan mereka sangat bagus. Aku menyiapkan makan malam lalu memberikannya kepada ketiga tamu, kan? Baiklah, kau masih muda, tapi pekerjaanmu sangat bagus. Dari sekarang kau akan menjadi kepala chef. Biarkan orang